wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Dimasura. Saya William Pratama. Saya Fikri Ananda Siregar. Saya Hasan Fabila. Saya Muhammad. Kami dari kelompok S Blacker. Di sini kami akan mempresentasikan tentang dataset, bank marketing dataset, di mana melakukan pembersihan data, eksplorisasi data, dan visualisasi. Halo guys, kami akan mempresentasikan proyek data science mengenai prediksi pelanggan berlangganan deposito menggunakan algoritma support vector machine atau SVM. Pada penelitian ini, kami menggunakan dataset sintesis yang dirancang menyerupai struktur dataset bank marketing dari UC Machine Learning Repository. Untuk codingannya bisa dilihat ini, import pandas SPD dan import numpy SNP. Library ini digunakan untuk manipulasi data dan operasi numerik. Kemudian ada np.random.seed dalam kurung 42. Digunakan akal hasil random dapat diproduksi. Kemudian df sama dengan pd dot data frame. Ini untuk codingannya bisa lihat. Di sini kita membuat dataset dengan fitur seperti age, job, marital hingga outcome sesuai data asli. Targetnya itu codingannya df ini y sama dengan titik-titik. Target dibuat berdasarkan logika tertentu, misalnya saldo tinggi dan durasi kontak yang lama. Oke, untuk selanjutnya dijelaskan orang kedua. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan data cleaning dan EDA. Pada tahap berikutnya dilakukan data cleaning dan exploratory data analysis atau EDA. df is null buka kurung tutup kurung titik sum buka kurung dan tutup kurung digunakan untuk mengecek missing values. Lalu untuk statistiknya Python df descript buka kurung dan tutup kurung untuk menampilkan ringkasan statistik seperti mean dan standar deviasi. Selanjutnya visualisasi Python juga sns count plot buka kurung x sama dengan y, data sama dengan df tutup kurung. Ini untuk menunjukkan distribusi target, apakah pelanggan banyak yang berlangganan atau tidak. Lalu di histogram sns his plot buka kurung df buka kurung age, kde sama dengan true. Ini untuk melihat distribusi umur pelanggan. Lalu di heatmapnya sns heat buka kurung df core buka kurung tutup kurung dan tutup kurung sekali lagi. Lalu ini digunakan untuk melihat hubungan antar fitur numerik. Oke, segitu saja. Sekian. Terima kasih. Oke, yang ketiga, pre-processing. Selanjutnya adalah tahap pre-processing yang sangat penting sebelum modeling. Yang pertama itu Python, label encoder buka kurung tutup kurung digunakan untuk mengubah data kategorikal menjadi numerik. Baru pisahkan datanya
Python X sama dengan df titik drop y axis sama dengan 1, y sama dengan df buka kurung y tutup kurung. Kemudian scalingnya Python standar scalar buka kurung tutup kurung. Sangat penting untuk SPM karena model sensitif terhadap skala data. Kemudian split data, Pythonnya trend test split atau stratify sama dengan y. Stratify digunakan agar distribusi data tetap seimbang antara data latih dan uji. Oke. Oke, yang keempat, pada tahap ini kita membangun model menggunakan SPM. Modelnya Python model sama dengan FVC, kernel sama dengan RBF. Kernel RBF digunakan menangkap bola non-linear. Python model fit xtrain ytrain. Prediksinya Python ypred sama dengan model predict xtest. Selanjutnya evaluasinya Python accuracy score, precision score, recall score, F1 score. Keempat metrik ini penting terutama pada kasus klasifikasi. Confusion matrix. Python confusion matrix digunakan untuk melihat detail kesalahan prediksi. Oke, lanjut kita ke testing dan data analisis. Skip. Selanjutnya dilakukan pengujian sederhana menggunakan 5 data. Sample underscore data sama dengan x underscore test. Ini kode ini digunakan untuk melihat performa model secara langsung. Nah, output yang dikeluarkan yaitu model akan membandingkan hasil prediksi dengan nilai aktual. Kelebihan dari model SVM ini mampu menangani data kompleks dan akurasi tinggi pada data nonlinear. Kekurangannya itu sulit untuk diinterpretasikan dan sensitif terhadap parameter. Kita jalankan, ini dia hasilnya, dan ini untuk grafiknya. Ya, ada distribusi target, ada distribusi umur, heatmap kolerasi, confusion matrix, dan ini dia data-datanya dari data 1, 2, 3, 4, 5, dan itulah dia. Nah, kesimpulannya itu model SVM cukup efektif dalam memprediksi pelanggan, namun perlu dioptimasi lebih lanjut agar dapat digunakan pada kondisi yang nyata. Bonus biar kelihatan. Sekian dari kami. Jika kami ada salah kata, kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.